Shalom adik-adik yang di rumah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan kakak-kakak dari Sekolah Tinggi Teologi Arastama Riau. Kita bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih mengizinkan kita boleh beribadah meskipun melalui online, tapi tidak menghalangi pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan, untuk sungguh-sungguh belajar dari firman Tuhan, dan kita mau naikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan pujian kita. Kita mau katakan hatiku penuh nyanyian. Nah, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Yesus, adalah Raja kita. Kita mau naikkan rasa syukur kita dengan pujian yang lebih sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, Dia Raja segala raja. Ayo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, semuanya boleh bangkit berdiri. Kita sambil bertepuk tangan menaikkan pujian ini. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Kita ulang ya pujian ini ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Siapa Dia? Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Katakan, aku anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita lebih lanjut menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan, dan Tuhan masih mengizinkan kami boleh beribadah, memuliakan nama Tuhan meskipun melalui online. Tapi Tuhan, biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan, dan setiap kami anak-anak Tuhan boleh bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga nanti akan belajar dari firman Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti, terlebih lagi kami menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan ini adalah sebagai rasa syukur kami buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang di rumah adik-adik punya idola? Kita semua pasti punya idola. Ada yang idolanya artis, ada yang idolanya papa mamanya. Nah, itu gak masalah. Tapi ada satu pribadi yang kita idolakan karena kebaikannya yang luar biasa, karena karyanya di dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama menaikkan pujian kita. Kita mau katakan, siapa idolamu? Yaitu Tuhan Yesus, idola kita. Kita mengidolakan Tuhan Yesus, punya pribadi yang baik, dan pastinya kita juga mau sama seperti pribadi Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang penuh sabar. Kita mengatakan, siapa idolamu yang paling engkau suka? Ayo adik-adik yang ada di rumah boleh berdiri, boleh mengikuti gerakan kakak-kakak yang ada di sini.
sungguhkah Dia hebat. Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi Dia sempurna. Katakan Yesus idolaku. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di segenap hidupku. Yesus idolaku, Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Lebih sungguh-sungguh ya, kita ulang pujian ini dari awal. Siapa idolamu yang paling engkau suka? Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah Dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi Dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di segenap hidupku. Yesus idolaku, Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Katakan lebih sungguh lagi, Yesus idolaku. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di segenap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, masih semangat memuji Tuhan ya. Kakak berharap adik-adik juga masih semangat kayak kakak-kakak di tempat ini, masih semangat memuji Tuhan. Nah, kenapa kita mengidolakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu bisa mengatasi pikiran kita. Dia juga hebat bisa menyembuhkan kita. Bahkan Dia dapat mengalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya itu menang atas maut. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau katakan, Yesusku hebat. Kehebatan Tuhan Yesus itu tidak ada tandingnya. Maka itu kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan, Yesusku hebat. Dia yang luar biasa. Dia adalah Tuhan kita. Ayo adik-adik yang di rumah masih tetap berdiri ya. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Kita ulang pujian kita. Kita katakan, Yesusku hebat. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama
Hai adik-adik. Saat ini kan kita stay at home nih. Pasti kita ngerasa bosan, jenuh. Semua aktivitas kita lakukan di dalam rumah. Kak Kamel, kau punya ide nggak sih biar kita nggak bosan di rumah? Ide banyak sih, tapi kita bisa melakukan kreativitas dari kertas bekas. Daripada kertas bekasnya kita buang-buang, Kertas bekas, gimana caranya tuh Kak Kamel? ayo kita buat. Di sini ada kertas bekas, ada lem, ada gunting, dan ada batu juga untuk penghias. Satu untuk Kak Nestina, satu untuk kakak. Kak, ini susah nggak sih Kak? Enggak, gampang kok buatnya. Kita lipat. Nah, di sini kan ada sisa. Kita gunting aja. Tapi kita guntingnya sejajar ya. Kak Nestina tahu nggak buat pesawat-pesawat? Nggak tahu Kak Kamel. Nah, caranya kita lipat supaya dia rata. Kita buka. Ini kan ada ujungnya, kita tarik di ujung sebelah kanan. Di ujung sebelah kiri kita tarik juga. Gini ya Kak? Iya. Terus tuh di bawah ini kan ada sisanya. Kita sejajarkan aja. Setelah itu kita tarik ujung yang sebelah kanan. Kayak gini Kak? Tidak, kan di tengah itu ada garisnya. Kita sejajarkan sama garis. Oh, Begitu juga dengan sebelah kiri ya Kak. sip. Nah, jadinya seperti ini. Di sini kan ada lubangnya, kita masukin aja. Jadi deh, di sini kita bisa buat 6 seperti ini. Kita lem. Kita lem di sini. Kita satu-satukan. Nah, jadi. Nah, kita bawahnya kita taruh kardus. Kita juga bisa menggunakan lem ini. Tapi adik-adik di rumah, kalau menggunakan lem ini harus pengawasan orang dewasa ya, seperti kakaknya, orang tuanya. Nah, di bagian ujung kita lem. Kita tempelkan. Jadi deh. Nah, kita juga bisa menghiasnya dengan batu-batu atau pernak-pernik. Cantik ya Kak?
Mudah kan buatnya? Sekarang giliran adik-adik di rumah untuk mencoba. Kita bisa melakukan hal yang positif sekalipun kita di dalam rumah. Selamat mencoba adik-adik. Bye-bye. Nah, kita sudah melihat hasil karya dari pemikiran kita. Tadi kakak-kakak sudah menunjukkan sebuah kreativitas. Nah, Tuhan Yesus menciptakan tubuh kita dan segala anggota tubuh kita. Nah, otak kita bisa menghasilkan sebuah karya. Itulah kehebatan Tuhan Yesus. Makanya kita katakan Yesusku hebat. Kenapa kita katakan Yesusku itu idola kita? Nah, kita mau naikkan pujian kita kembali. Kita mau katakan Yesusku luar biasa. Yesus itu begitu luar biasa. Dia ciptakan tubuh kita dan dia ciptakan otak kita yang ada dalam kepala kita dan bisa menghasilkan sebuah karya. Tergantung kitanya. Kita mau pakai nggak karya Tuhan dalam kehidupan kita? Adik-adik yang di rumah jangan mau kalah semangat ya sama kakak-kakak yang ada di sini ya. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa. Aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa. Kau bisa karena Dia. Pendiam juga Tuhan pakai loh. Pendiam periang semua kan dipakainya. Asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Katakan Yesusku luar biasa. Luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa. Kau bisa karena Dia. Kita ulang ya, pujian ini lebih semangat ya adik-adik ya. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa. Aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa. Kau bisa karena Dia. Pendiam periang juga Tuhan pakai loh. Pendiam periang semua kan dipakainya. Asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa. Aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa. Kau bisa karena Dia. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa. Kau bisa karena Dia. Kau bisa karena Dia. Kau bisa karena Dia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menaikkan pujian kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan itu bisa kita mengerti dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau menyambut firman Tuhan, kita naikkan pujian kita. Firman Tuhan ku dengar.
kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau ulangi pujian ini, firman Tuhan ku dengar, agar setiap kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolonglah daku. Tuhan Yesus yang baik, kebaikan-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami telah menaikkan pujian kami sebagai rasa syukur atas karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, meskipun kami anak-anak kecil, Tuhan tidak melihat kami kecil, tapi Tuhan melihat hati kami. Tuhan, ini kami siapkan hati kami, agar firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami mengerti, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Wah, senang sekali aku mempunyai gambar Spiderman. Lihat, mereka bisa terbang, mereka bisa menghilang, mereka bisa berubah, bahkan mereka bisa menyelamatkan bangsa kita. Wow, hebat! Di dunia ini, Bapakku paling hebat. Semua yang kuminta pasti dikasih. Bapakku paling hebat. Wow, aku hebat. Di sekolah nggak ada yang bisa tandingin aku. Nih teman-temanku semua pada takut sama aku. Pokoknya aku hebat. Hai teman-teman, sedang apa kalian? Kami bertiga pastinya sedang bahagia karena kami mempunyai seseorang yang paling hebat. Seperti menurut saya yang paling hebat itu Spiderman, dan menurut Selka yang paling hebat itu bapaknya, dan menurut si Tuti yang paling hebat itu dirinya sendiri. Kalau menurut kamu siapa yang paling hebat? Semua yang kalian sebut hebat itu tidak hebat. Ada yang lebih hebat dari situ. Kamu bilang aku yang paling hebat. Nando, kamu pernah nggak bertemu Spiderman? Tidak, saya hanya pernah melihat Spiderman itu di TV. Bahkan saya melihat Spiderman itu di gambar ini. Nah, Elka, saat kamu sakit, papamu dapat gak menyembuhkanmu? Enggak sih, kalau aku sakit, bapakku bawa ke rumah sakit. Tuti, ada nggak orang yang bilang kamu hebat? Enggak sih, cuman aku. Kalau begitu, semua yang kalian bilang hebat itu tidak hebat. Tetapi ada satu pribadi yang begitu hebat. Dia tahu semua tentang kita, dan dia dapat menyembuhkan sakit kita, dan paling terpentingnya dia mati dan bangkit untuk kita. Siapa itu? Kalau kalian mau tahu, ayo ketaku. Ayo. Shalom adik-adik yang di rumah. Wah, kira-kira menurut adik-adik siapa yang paling hebat ya? Tadi kan kita sudah dengarkan nih, ada yang bilang yang hebat itu Spiderman. Terus ada yang bilang juga yang hebat itu dirinya. Ada juga yang bilang kalau yang hebat itu ayahnya. Nah, menurut adik-adik yang di rumah, yang hebat itu kira-kira siapa ya? Kalau bagi kakak, ada pribadi yang sangat hebat dan luar biasa. Mau tahu? Hari ini kita mau mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-41. Sekali lagi
kitab Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-41. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Adik-adik yang terkasih, pada suatu ketika ada seorang pengemis yang sedang duduk. Dia duduk menantikan orang-orang supaya orang-orang yang lewat itu bisa memberikan dia sesuatu, baik itu uang, makanan, karena dia buta. Dia tidak bisa melihat. Dari kecil dia sudah buta. Suatu hari dia mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kotanya, datang ke daerah itu, datang ke tempat di mana seorang pengemis itu duduk. Dan tiba-tiba para muridnya bertanya kepada yang lainnya. Mereka bertanya, mereka katakan, kira-kira orang buta ini, dia buta kenapa ya? Apakah dia buta karena dosa ayahnya? Atau dia buta karena dosa ibunya? Atau mungkin dia buta karena dosanya? Mereka bertanya, mereka bingung, kenapa dia bisa buta? Menurut adik-adik kenapa dia bisa buta? Tapi Tuhan Yesus bilang sama mereka, Tuhan Yesus bilang sama para muridnya bahwa dia buta bukan karena dosa ayahnya, bukan karena dosa ibunya, dan bukan juga dosa dirinya sendiri. Tapi Allah mau menyatakan sesuatu hal melalui orang buta ini. Tuhan mau menyatakan mujizat yang luar biasa melalui orang buta ini. Tuhan mau menyatakan sesuatu yang besar melalui orang buta ini. Pada waktu itu, ketika Tuhan bertemu dengan orang buta ini, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini. Tuhan Yesus meludah ke tanah, kemudian dia aduk ludahnya dengan tanah. Dia ambil tanah itu, dia olesi mata orang buta itu. Setelah diolesi, menurut adik-adik sudah bisa melihat belum? Belum bisa. Tuhan Yesus bilang, pergilah kau ke kolam Siloam. Ada kolam namanya kolam Siloam. Pergilah ke sana, bersihkanlah dirimu di sana, cucilah dirimu di sana. Kemudian dia pergi ke sana karena dia buta, dia harus dituntun oleh orang. Karena kan orang buta nggak bisa berjalan, kita harus tuntun orang itu. Takutnya nanti kalau mereka nggak dituntun, apa yang terjadi? Jatuh adik-adik. Kemudian setelah dia sampai ke kolam itu, dia masuk ke kolam itu, dia bersihkan dirinya, dan dia bangkit dari kolam itu. Tiba-tiba mujizat terjadi. Hebat nggak? Mujizat terjadi. Dia bisa melihat adik-adik, dia bisa melihat pohon, dia bisa melihat langit, dia bisa melihat tanah, dia bisa melihat orang-orang yang ada di sana. Wah, luar biasa sekali. Hebat enggak? Ketika Tuhan Yesus mengaduk tanah, dia olesi tanah itu ke matanya, mujizat terjadi. Tuhan menyembuhkan mata orang buta tadi, hingga akhirnya orang buta itu bisa melihat. Setelah orang buta itu bisa melihat, dia bercerita kepada orang banyak. Dia menceritakan kepada orang banyak bahwa yang menyembuhkan dia itu adalah Tuhan Yesus. Dia cerita, "Hei, lihat, aku sudah sembuh. Aku sudah mendapatkan mujizat. Mataku sudah tidak buta lagi. Aku sudah sembuh dan aku sudah bisa melihat." Ada banyak orang yang heran. Dan kemudian tiba-tiba dia menceritakan juga kepada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu adik-adik adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan. Mereka tahu semua firman Tuhan, tapi sayangnya mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ketika orang buta tadi yang sudah melihat itu menceritakan kepada orang Farisi bahwa dia sudah melihat dan bahwa yang menyembuhkan dia adalah Tuhan Yesus, orang Farisi itu tidak percaya. Mereka bilang, "Gak mungkin, masa dia yang menyembuhkan kau enggak?" Sehingga orang buta tadi yang sudah bisa melihat itu mereka usir, "Pergi sana, kami tidak percaya, kamu berbohong." Nah, tapi
orang yang tadinya buta ini yang sudah melihat, dia terus menceritakan mujizat yang dia alami, sehingga di dalam perjalanan adik-adik yang dikasihi Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan Yesus lagi. Tadinya sebelum dia bisa melihat, waktu dia buta, dia belum tahu Tuhan Yesus seperti apa. Dia belum pernah lihat Tuhan Yesus karena tadinya dia buta. Tapi ketika dia sudah melihat, dia tahu meskipun dia belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, dia tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Dia senang sekali ketemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, kira-kira kalau adik-adik ketemu dengan Tuhan Yesus gimana rasanya? Wah, kalau kakak pasti bangga, pasti bahagia, senang sekali. Dan akhirnya orang buta itu dia bersujud, dia menyembah Tuhan, dia bersyukur sekali karena matanya sudah bisa melihat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus hebat ya. Manusia itu bisa hebat tapi tidak bisa menyembuhkan kita. Tuhan Yesus dia hebat. Dia menyembuhkan sakit kita, dia mengenal siapa kita, dia tahu siapa kita. Ketika kita sedih dia ada, ketika kita menangis dia ada. Bahkan yang terpenting adalah dia menyelamatkan hidup kita. Adik-adik yang di rumah yang dikasihi Tuhan, siapa yang hebat? Yang hebat adalah Tuhan Yesus. Seperti lagu kita tadi kan, Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Manusia nggak tahu apa yang kita pikirkan. Manusia nggak pernah tahu apakah kita sedih, senang, tapi Tuhan tahu. Yesus kita hebat. Jadi adik-adik yang di rumah jangan takut, karena Tuhan Yesus hebat. Untuk itu seringlah bercerita dengan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh hadir dalam hatimu, menyembuhkanmu saat sakit, menghiburmu saat sedih, bahkan menolongmu saat engkau sedang kesusahan. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan, kita boleh bersyukur, kita punya Tuhan yang hebat. Kita mau bersatu di dalam doa. Adik-adik yang terkasih, kita melihat bahwa Indonesia kita ini sedang bersedih. Ada banyak orang di luar sana yang sedang berduka. Tapi lewat firman Tuhan ini kita mau katakan Tuhan kita hebat. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ketika kita datang kepada Dia, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendoakan mereka, kita mau menyebutkan doa kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan memberkati. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya. Kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang Tuhan dengan penuh kesungguhan. Kami berdoa di hadapan-Mu terkhusus untuk Indonesia kami. Lewat firman ini kami mau katakan bahwa Tuhan kami hebat. Lewat firman ini kami mau katakan Tuhan kami luar biasa. Engkau Tuhan yang mampu menyembuhkan kami saat kami sakit. Engkau Tuhan yang mampu menolong kami saat kami dalam kesusahan ini. Kami juga percaya Tuhan, Tuhan yang mampu menolong Indonesia kami dari kondisi saat ini Tuhan. Kami berdoa buat seluruh anak-anak yang ada di bangsa Indonesia ini. Tuhan memberkati masa pertumbuhan, Tuhan memberkati pergumulan, Tuhan memberkati masa kecil mereka, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga buat Indonesia, buat seluruhnya masyarakat di bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, mereka yang sedih, mereka yang kesusahan, mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, tolong mereka seperti Tuhan menolong kami. Berdoa juga buat pemerintahan kami di Indonesia, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Tuhan tolong pemerintah kami supaya mereka dapat mengambil jalan keluar untuk masalah yang ada pada saat ini, menolong masyarakat yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, Tuhan pakai untuk menjadi berkat di bangsa Indonesia ini. Kami berdoa juga Tuhan buat orang tua kami, buat keluarga kami, buat semuanya yang kami kasihi dan kami sayangi. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka
dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di masa kecil kami sudah mengenal Tuhan. Kami bersyukur di masa kecil kami sudah memuliakan Tuhan. Kami bersyukur di masa kecil kami sudah mengasihi Tuhan. Hadirlah terus Tuhan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hari ini, buat ibadah hari ini, dan kami bersyukur semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi-Mu Tuhan pujian, hormat, dan kuasa. Bagi-Mu kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Buat adik-adik yang di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap percaya bahwa Tuhan kita hebat.